SM Store, amanah dalam muamalah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa-doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari beratnya hutang, dari dikalahkannya oleh musuh, dan dari keburukan para musuh. Ya, ini doa-doa Rasulullah SAW semestinya kita hafal untuk tindakan preventif agar dijauhkan dari hutang. Nanti ada tindakan kuratif. Ketika kita sudah banyak hutang ataupun terlilit hutang, maka ada doa-doa yang dengannya seseorang akan dimudahkan untuk melunaskan hutang tersebut. Baik. Di sini timbul pertanyaan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hutang dibolehkan di awal, tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan, bukankah ini perkara yang buruk? Seperti dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung denganmu dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul, berarti sihir haram. Kemudian aku berlindung denganmu dari orang yang hasad jika dia hasad, berarti hasad haram. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang, berarti sebenarnya hutang apa? Haram kalau begitu. Maka coba lihat sekarang perkataan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan akan hal ini. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang padahal hutang dibolehkan dalam Islam? Di antaranya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwasanya beliau mengatakan annal isti'adata minhu laysat li dzatihi bal lima yukhsha min ghawailihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minta perlindungan dari hutang bukan karena zat hutangnya yang haram, akan tetapi karena ditakutkan dari keburukan-keburukan yang timbul dari hutang. Di antaranya dusta, di antaranya ingkar janji, di antaranya memakan harta tanpa kebenaran, di antaranya menzalimi orang. Jadi ketika Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang, bukan karena hutang itu haram, akan tetapi karena dikhawatirkan, ditakutkan dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari hutang. Ini perkara pertama. Kenapa Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang padahal dia dibolehkan? Kemudian perkara yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala al-muhallaf yustafadu min hadzal hadits سد الذرائع لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال. Perhatikan baik-baik. Sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan dari hutang padahal diperbolehkan, bukan haram, karena untuk membuat sadduz dzari'ah, yaitu menutup sarana. Ini sebab yang kedua, hikmah yang kedua. Kenapa beliau minta perlindungan dari hutang? Untuk menutup segala sarana, karena biasanya orang yang berhutang mempunyai sarana untuk berdusta di dalam pembicaraan, untuk ingkar dalam janji. Belum lagi orang yang berhutang biasanya dibicarai orang lain, dijadikan bahan gunjingan orang lain. Ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan dari hutang padahal hutang itu boleh.